Selamat pagi, siang, dan malam untuk Bu Bening. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang proyek pertama kami. Sebelumnya, perkenalkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Methodis Fernaldi Vasir Valentino, dan dengan rekan saya Yohanes Destiano. Pada proyek pertama ini, kami membuat sebuah permainan dengan nama Quizlet. Lalu, kenapa sih kita bikin Quizlet? Sebenarnya ada beberapa alasan kenapa kita memilih permainan Quizlet ini. Yang pertama, bosan dengan permainan digital. Seperti yang kita tahu, sudah banyak sekali permainan HP, permainan komputer yang berbasis digital. Dan itu menurut kami itu sangat membosankan karena kita bosan tentunya hanya bermain bersama gadget kita, tidak bermain dengan orang asli. Padahal permainan itu sebenarnya dibuat oleh manusia dan dimainkan oleh antara satu manusia dan manusia lain dalam real time. Maksudnya jadi emang beneran tatap muka dan bersenda gurau bersama seperti itu, bukan lewat piranti keras atau gadget-gadget yang kita miliki sekarang. Alasan yang kedua, suka bermain game, bored, tapi bosan dengan apa yang sudah ada. Sudah banyak sekali game board dari zaman dahulu, mulai dari Monopoly, Catur, Scrabble, lalu ada lagi ular tangga, dan masih banyak lagi permainan-permainan papan lainnya. Permainan-permainan papan tersebut hanya bermain begitu-begitu saja, tanpa ada inovasi. Mungkin memang ada inovasi-inovasi dari tahun ke tahun, cuman menurut kami masih kurang dan masih ada yang bisa diinovasikan lagi. Pada proyek kali ini kami membuat permainan inovasi dari ular tangga. Permainan ular tangga yang dahulu hanya memainkan dadu dan pion, sekarang memiliki unsur edukasi dan keseruan yang lebih. Lalu yang terakhir adalah tidak adanya internet. Kita ambil saja contohnya Indonesia. Internet belum tersebar di seluruh daerah, dan edukasi pun sekarang banyak yang menggunakan internet. Dengan permainan ini, kami harapkan permainan ini bisa sampai ke pelosok-pelosok Indonesia yang belum memiliki internet. Dengan unsur edukasi yang kami buat di permainan ini, maka akan mengajarkan banyak atau sedikit pun hal dari pengetahuan-pengetahuan yang kami taruh di permainan Quizlet ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan. Tujuan dari game ini apa sih sebenarnya? Tujuan dari game ini adalah 1. Mencari kesenangan dan kemenangan pada permainan. 2. Membantu kita dalam berkomunikasi. Dan 3. Menambah pengetahuan-pengetahuan yang ada di sekitar kita. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang bahan. Bahan-bahan yang kami gunakan ada 1. Dadu. Dadu akan menggunakan plastik karena menurut kami plastik mudah dicari dan mudah dibentuk. Yang kedua, pion. Pion yang kami gunakan menggunakan kayu karena menurut kami jika menggunakan plastik maka pion akan mudah jatuh. Oleh karena itu kami menggunakan kayu karena lebih stabil. Ketiga, kartu. Kartu yang kami gunakan plastik sama seperti kartu-kartu remi lainnya sehingga tahan air. Yang keempat atau yang terakhir, papan menggunakan bahan dari kertas, karton. Selanjutnya adalah cara bermain dan beberapa aturan baru dari Quizlet ini. Sebenarnya permainan Quizlet itu tidak beda jauh dengan permainan ular tangga, namun ada beberapa tambahan. Yang pertama, jika kita sampai di ekor ular, biasanya kalau di ular tangga biasa hanya langsung turun dan tidak ada apapun lagi. Tetapi dalam Quizlet ini, pemain mendapatkan pertanyaan dari pemain selanjutnya dengan topik berdasarkan dadu topik. Jika jawaban benar, maka pemain tetap di kotak itu. Jika tidak, pemain turun ke kotak arah ular. Jadi jika kita sudah sampai ke kotak ular, maka pemain berikutnya akan mengocok dadu kategori dan memberikan pertanyaan kepada kita. Jika jawaban kita benar, maka kita tidak perlu turun. Tetapi jika jawaban kita salah, maka kita harus turun seperti ular tangga pada umumnya. Yang kedua, jika pion kita sampai di kotak tangga bawah. Jadi biasanya kalau ular tangga biasa, setelah sampai di kotak bawah maka langsung naik. Tetapi di Quizlet ini, pemain mendapatkan pertanyaan dari pemain selanjutnya dengan topik berdasarkan dadu topik. Jika jawaban benar, maka pemain menuju ke kotak arah tangga. Jika tidak, pemain tetap di kotak tersebut. Jadi biasanya kalau ular tangga biasa langsung naik, namun ini
mirip seperti ular, tetapi ularnya diganti dengan tangga. Jadi harus menjawab pertanyaan dulu, dan jika benar baru boleh naik. Jika salah tetap di kotak tersebut. Berikutnya adalah kotak galaksi. Seperti yang nanti di papan, akan ada beberapa kotak yang warnanya berbeda dengan warna kotak lainnya. Kotak ini bisa kita bilang sebagai kotak galaksi. Di kotak galaksi ini, pemain akan mendapatkan kartu, dan kartunya tersebut akan memiliki banyak kemungkinan. Ada 3 kemungkinan sebenarnya, yaitu kemungkinan pertama adalah kartu berisi pertanyaan biasa, kartu berisi bonus, yaitu pertahanan pertanyaan, dan yang terakhir adalah kartu bonus berisi mengocok dadu kembali. Ada beberapa kondisi dan ada beberapa aturan. Jika kita mendapatkan kartu pertanyaan, maka kita harus menjawab pertanyaan yang benar. Jika jawaban tersebut salah, maka kita akan mundur dengan mengocok 1 dadu saja. Dan jika kita mengocok 1 dadu dan kita mendapatkan angka 3, maka kita akan mundur 3 langkah seperti itu. Jadi jika kita jawabnya benar, maka akan tetap di kotak tersebut. Jika mendapatkan kartu bonus kocok dadu kembali, maka dadu akan dikocok kembali dan akan menambah langkah. Lalu ada juga bagaimana jika mendapat kartu pertahanan pertanyaan. Kartu tersebut dapat digunakan untuk turn berikutnya jika kita sampai di tangga ataupun ular. Jika kita sampai di ular, kita tidak perlu menjawab pertanyaan, atau pertanyaan semua kita akan dianggap benar, jadi kita tidak akan turun ke bawah. Dan untuk tangga sama juga. Jika kita sampai ke tangga dengan kita membawa kartu pertahanan pertanyaan, maka semua pertanyaan kita akan dianggap benar dan tidak perlu menjawab pertanyaan, tetapi harus bisa langsung naik saja. Setelah ini, kita akan mensimulasikan bagaimana Quizlet ini dimainkan. Nah, selanjutnya kami akan mensimulasikan permainan Quizlet kami. Seperti permainan ular tangga pada umumnya, dadu akan dikocok terlebih dahulu sebelum pion maju. Saya di sini akan menjadi pion putih dan saya akan bermain sebagai pion hitam. Saya akan mengocok 3 dadu terlebih dahulu untuk langkah awal. Saya mendapatkan 8. Berarti saya maju sebanyak 8 langkah. 8 langkah menuju ke kotak nomor 9. Nah, di sini karena saya mendapatkan di bawah tangga, berarti kalau luar tangga biasa harusnya langsung naik, tetapi di Quizlet tidak. Lanjutin dulu. Karena teman saya mendarat pada tangga, dia harus mengocok dadu kategori. Kategori yang dia dapatkan adalah Science. Saya harus memberikan pertanyaan kepada teman saya yang berhubungan dengan sains. Pertanyaan yang saya berikan adalah, apa sebutan dari air laut yang menguap oleh matahari? Sebutannya adalah evaporasi. Ya, benar. Karena teman saya berhasil menjawab dengan benar, maka ia berhak untuk naik ke nomor 28. Selanjutnya adalah giliran saya. Saya akan mengocok dadu. Dan saya mendapatkan angka 17. Karena saya mendapatkan angka 17, saya dapat maju hingga nomor 18. Karena saya mendarat pada kotak biasa saja, maka giliran saya berhenti sampai di situ. Dan selanjutnya adalah giliran saya lagi. Nah, saya akan mengocok dadu kembali. Dan saya akan mendapatkan angka 7. Saya mendapatkan angka 7. Karena itu saya maju sampai kotak ke nomor 35. Di kotak ini saya berada di ekor ular yang biasanya kalau ular tangga biasa maka langsung turun. Tapi di Quizlet ini saya akan kembali mengocok dadu kategori dan diberikan pertanyaan oleh rekan saya. Saya mengocok dadu kategori dan saya mendapat kategori atau topik history. Maka teman saya akan memberikan pertanyaan kepada saya dan mengenai history atau sejarah. Ya, pertanyaan yang saya akan berikan adalah,
Berapa lama Belanda menjajah Indonesia? Belanda menjajah Indonesia selama 400 tahun. Kurang tepat. Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun. Karena teman saya menjawab salah, maka ia akan turun ke nomor 4. Selanjutnya Ya. saya akan kembali mengocok dadu. Saya mendapatkan angka 4, hingga saya akan maju ke nomor 22. Karena 22 adalah kotak galaksi, saya harus mengambil kartu. Selain kotak galaksi, kotak tersebut juga kotak tangga, yang artinya saya harus menjawab pertanyaan dari teman saya. Kartu yang saya dapatkan adalah kartu bonus. Kartu ini dapat digunakan saat menjawab pertanyaan. Jawaban langsung dinyatakan benar. Kartu ini merupakan kartu pertahanan saat mendapat pertanyaan. Tapi dia tidak bisa langsung menggunakan kartu tersebut ketika sekarang dia harus menjawab pertanyaan dari saya. Dia baru bisa menggunakannya di giliran berikutnya. Lalu dia mengocok dadu kategori dan mendapatkan kategori food and drink. Pertanyaan yang akan saya berikan adalah sebutkan salah satu makanan khas dari Yogyakarta. Salah satu makanan khas dari Yogyakarta adalah gudeg. Ya, betul. Jawabannya adalah gudeg merupakan salah satu makanan khas Yogyakarta. Karena jawaban yang betul, maka dia diperkenankan untuk naik ke kotak nomor 63 sesuai tangga. Dan berikutnya adalah giliran saya. Saya akan mengocok dadu kembali. Oke, di sini saya mendapatkan angka 16. Berarti saya maju sampai ke kotak nomor 20. Dan di kotak 20 ini merupakan kotak galaksi. Dan saya akan mengambil kartu. Kartu yang saya dapatkan adalah saya mendapatkan kartu pertanyaan. Jika saya salah menjawab pertanyaan ini, saya akan mengocok dadu kembali, tapi hanya satu dadu dan mundur sesuai angka tersebut. Pertanyaannya adalah, pada tanggal berapakah Hari Kebangkitan Nasional diperingati? 1 Juni. Jawabannya adalah 20 Mei. Jadi teman saya akan mengocok dadu. Saya mengocok satu dadu dan saya mendapatkan angka 4. Berarti saya mundur sebanyak 4 langkah. Selanjutnya adalah giliran saya. Saya akan mengocok dadu. 8. Saya akan maju hingga ke nomor 71. Karena 71 adalah ular, sama seperti teman saya harus mengocok dadu kategori. Tetapi karena saya punya kartu pertahanan ini, saya dapat mencegah hal tersebut. Permainan ini akan terus berlanjut hingga salah satu dari kami mencapai kotak nomor 300. Dan jika sudah satu pemain sampai 300, maka juara kedua dan selanjutnya akan dilihat dari kotak tertinggi sampai kotak terendah. Sekian simulasi dari kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya membahas tentang harga dari permainan ini. Udah gitu? Udah kan? Udah. Ya, mantap. Berarti itu tinggal motong-motong ya, sama namain ya? Harga dari Quizlet yang kami tawarkan 60.000. Harga ini cukup terjangkau bagi semua orang. Harga ini juga cukup murah dibandingkan dengan permainan-permainan papan lainnya yang ada di luar sana. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali.